Ya, artinya adalah prinsip ekonomi atom itu bagaimana caranya supaya semua atom-atom yang ada di dalam reaktan itu berubah atau terkonversi menjadi produk yang diinginkan. Itu tujuannya ekonomi atom. Makanya kita membutuhkan persen ekonomi atom yang tinggi, karena semakin tinggi atau mendekati 100% ekonomi atom, artinya semakin bahwa menunjukkan bahwa semua hampir 100% dari atom-atom dari reaktan itu terkonversi atau berubah menjadi produk. Ingat ya, kita habis lebaran ujian UTS ya. Ada UTS nggak nih? Kemarin di dalam ini, di dalam kontrak belajar, saya lupa. Ada UTS nggak untuk yang di sini? Kayaknya enggak ya. Tugas-tugas aja yang banyak ya. Untuk setiap prinsip ada tugas. Ada yang ingat nggak? Dulu kontrak belajarnya gimana? Kalian mendengarkan atau enggak ini ya? Mendengarkan, Bu. Coba suaranya keluar dulu semuanya. Nggak pakai tulis kolom chat, suaranya keluar, saya panggil ya. NIM 36 Hadir, Bu. 12 Hadir, Bu. 22 Hadir, Bu. 40 Hadir, Bu. 51 Hadir. Nabila Hadir, Ibu. 35 35 Oke, 35. Hadir, Bu. Hadir. Mod saya catat loh kalau nggak standby. Gisel Hadir, Ibu. 41 Hadir, Bu. 18 Hadir, Bu. Imroatul Hadir, Ibu. 16 Hadir, Ibu. 56 56 Panggilan terakhir 56. Ya, 56 itu siapa? Teman-teman yang lain? Kenal nggak? 56 itu NIM siapa? Nggak hafal? Oke. Puspa? Siapa? 56 NIM siapa? Nggak tahu, nggak hafal, Bu. Oh, oke. Nanti saya cek. Puspa? Ya, yang lain saya panggil selanjutnya ya. Tadi sampai Puspa ya. Nanti saya panggil selanjutnya. Baik, kita lanjut. Apa tadi sampai mana? Oh ya, Elvira. Yang ketiga apa tadi, Elvira? Masih di Elvira? Menggunakan katalis, Bu. Ya, maksudnya gimana? Kalian harus paham loh setiap prinsipnya. Nanti ketika evaluasi di akhir ya, nggak ada UTS, tapi setiap tugas harus dikumpul dan bagus nilainya. Karena itu diambilnya nanti besar, terus di akhir nanti ujian, kemungkinan kita lihat nanti mau lisan atau tertulis. Yang terakhir, nah nanti kalau lisan, mode seperti pertanyaannya seperti yang saya sampaikan ini, dan harus dijawab dengan sangat bagus. Ya. Oke. Apa maksudnya, Elvira? Penggunaan katalis untuk membantu mempercepat reaksi, Bu, agar lebih efisien reaksinya. Oke. Jadi laju reaksi lebih cepat tercapai, lebih tinggi, berarti proses reaksi produk lebih cepat terbentuk, akhirnya nanti lebih hemat energi ya, hemat tenaga,
dan akhirnya nanti lebih efisien tadi ya. Baik, nah yang terakhir saya mau yang kemarin di katalis itu saya kan minta kalian untuk mencari untuk membedah jurnal yang terkait penggunaan katalis. Karena jenis katalis itu ada dua, katalis homogen, katalis heterogen. Kemudian saya minta ayo cari studi kasus dari jurnal-jurnal yang menunjukkan bagaimana proses sintesis yang tanpa katalis atau dengan katalis atau membandingkan katalis homogen dengan heterogen. Silahkan, ini siapa yang mau menerangkan, nanti nilainya dapat 2 sampai 5 poin untuk menambah nilai UAS ya, bukan UTS. Maaf. Nilai UAS atau nilai tugas. Kalau nanti kan akan banyak tugas nih, setiap prinsip selalu ada, tapi nanti yang prinsip yang hari ini keempat nanti nggak ada tugas. Jadi nanti ini bisa istirahat. Siapa yang mau? Dengan sukarela dulu sebelum saya tunjuk. Kalau ditunjuk nanti nilainya nggak maksimal. Silakan. Yang mau membagikan hasil bedah jurnalnya, saya baca belum semua tapi beberapa. Kemarin sudah ada yang bagus dengan detail membandingkan, ada tabel untuk katalis homogen, heterogen hasilnya bagaimana. Silakan. Nggak ada yang mau ini. Nggak ada yang ikhtiar mau nilainya bagus. Biasanya kalau ngandalin ujian aja nilainya nggak bisa bagus itu. Ada minus-minusnya. Tapi kalau dengan keaktifan begini bisa nambah nilai plus. Silakan. Saya, Bu. Oke, Arya ya. Silakan Iya. Arya. Share PPT-nya ya. Share tugasnya ya. Udah, Bu, maksudnya share di sini dipresentasikan. Ayo disiapkan. Biar teman-temannya bisa melihat juga dengan sangat jelas perbandingannya. apakah sudah kelihatan? Sudah tapi terlalu kecil ini. Arya apa saya bukain aja ya tugasnya Di ya. HP soalnya, Bu, ya. Saya bantu bukain ya. Oke, bentar. Ya, tapi Arya tidak melampirkan jurnal aslinya ya. Dan tidak untuk datanya coba bisa di-share deh, bisa diceritakan deh. Silakan Arya. Itu saya cuma lampirin link di atasnya. Oke, ya silakan. Ya, jadi yang saya dapat dari jurnal yang saya bedah itu, jadi emang di dalam kimia hijau itu ada 2 jenis katalis yang digunakan. Ada homogen dan juga heterogen. Nah, bedanya kita semua tahu ya. Kalau homogen itu dia nanti berada dalam fase yang sama dengan reaktan. Misalnya enzim dan organokatalis yang biasanya digunakan dalam sistem organik. Jadi dia nanti katalisnya tuh bisa menyatu gitu sama reaktan, tapi nanti akhirnya katalisnya itu bisa dimanfaatkan juga gitu. Nah, bedanya kalau sama heterogen dia kan beda fasenya ya sama reaktannya. Misal nanopartikel dan atau katalis berbasis logam. Tapi dia bisa digunakan berkali-kali gitu. Jadi misal selesai satu proses, katalisnya dipakai lagi. Seperti itu sih, Bu.
Oke, tidak ada data terkait rendemen yang dihasilkan bagaimana dia menggunakan homogen dan heterogen. Ini nggak ada data di. Kalau ketika saya memberikan penilaian untuk bedah jurnal, karena yang mau di kan adalah studi kasus terkait bagaimana performa antara sintesis reaksi atau reaksi kimia yang menggunakan katalis homogen dan atau heterogen dengan menggunakan katalis. Sebenarnya itu tujuan perintah untuk tugasnya untuk bedah jurnalnya ya, yang mau diambil dari inti jurnalnya itu. Di dalam jurnalnya Arya ini nggak ada? Itu ada semacam penjelasan doang sih Bu, yang kayak emang ada bagiannya type of catalysis gitu. Nah, di situ dijelaskan kayak depending on the numbers of phases in which catalytic. Tapi di sini aku yang cuma bilang emang bahas tentang teorinya sih Bu. Iya. Jadi kalau teori kan kita udah cukup kemarin ya. Jadi untuk memperdalam teorinya, saya minta untuk membedah jurnal untuk terkait studi kasus penggunaannya. Gitu. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa Arya. Tapi ya contoh model begini tugas yang kalau kayak gini nilainya berarti nggak sempurna nih Arya. Tapi nggak apa-apa ditambah hari ini untuk poin penambahan. Ya. Baik Bu. Nah, nanti kalau silakan lihat tugasnya masing-masing. Kalau menampilkan sama seperti Arya, berarti ini bukan tugasnya nggak maksimal. Padahal kemarin di kesepakatan kita di kontrak belajar kan nggak ada UTS, tapi penilaiannya nilai tugasnya yang akan maksimal karena nanti setiap prinsip kimia hijau ada 12, nggak semua sih. Nanti akan sebagian besar mungkin ada 5 atau 6 atau 7 mungkin ya tugas. Itu yang akan diambil poinnya mungkin akan sekitar 65 sampai 70%-an. Nah, jadi hati-hati harus tetap harus maksimal juga untuk mengerjakan setiap tugas studi kasus untuk setiap prinsip. Gitu ya. Nanti silakan cek tugasnya masing-masing. Ada yang lain yang mau juga mempresentasikan? Kalau nggak ada, saya panggil. Ini kebetulan saya tadi sudah membaca yang punya, nggak semua sih ya. Sebentar. Kan. Nabila Alivia, ada nggak? Hadir Ibu. Nabila Alivia, oke. Coba Nabila Alivia ya. Saya share, silakan ditunjukkan ke teman-temannya. Diceritakan studi kasus terkait perbedaan penggunaan katalis homogen dan katalis heterogen. Sudah terlihat? Sudah Ibu. Oke, jadi di sini mohon izin untuk menjelaskan. Nabila. Oke, Ibu, terkait tugas yang diberikan oleh Ibu kemarin. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Comparison Between Homogen and Heterogen Esterification Reaction for Biodiesel Production Using Reactive Distillation. Nah, terus di dalam jurnal ini itu intinya dia membandingkan antara katalis homogen dan juga heterogen. Sebentar, Ibu. Screen-nya hilang, Bu. Nah, sudah. Nah, jadi di jurnal ini itu membahas tentang perbandingan esterifikasi antara asam bebas dan alkohol rantai panjang untuk produksi biodiesel menggunakan dua jenis katalis, yaitu katalis homogen dan juga heterogen. Katalis homogennya apa? Nih dibacakan langsung. Nah, untuk katalis homogennya itu H2SO4 dan katalis heterogennya itu pakai sulfated zirconia atau SZ.
Ya, Nah, berarti di dia untuk bagian reaksi esterifikasi ya ini ya, untuk menghasilkan biodiesel. Kita lihat bagaimana perbedaan hasilnya. Jadi sesimpel itu. Jadi kalau saya berikan tugas, insya Allah tugasnya itu nggak akan menyita waktu yang sangat banyak. Hanya sesimpel itu aja data poin penting yang mau dibahas. Nah, coba lihat bagaimana hasilnya. Sudah itu dengan cara seperti itu aja tadi menjelaskannya seringkas itu tuh sudah nilainya bagus. Nah, sekarang hasilnya lihat. Nah, terus untuk Silakan. hasilnya tadi kan digunakan dua katalis ya. Ada katalis homogen dan juga katalis heterogen. Dari efisiensi konversi itu untuk homogen memang lebih cepat karena dia menghasilkan rendemen sebanyak 97% dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 30 sampai 45 menit aja. Nah, tapi kalau untuk katalis heterogen, dia hanya menghasilkan rendemen sebanyak 90% dalam waktu yang lumayan lama, 120 menit. Tapi katalis heterogen ini mudah dipisahkan dan bisa disaring untuk kemudian bisa digunakan kembali. Kalau yang homogen, dia itu memang cepat, tapi pemisahannya lumayan sulit dan dia sekali pakai gitu. Jadi kurang efisien dari segi harga, dari segi cost-nya juga. Begitu. Jadi dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwasanya katalis itu sangat penting dalam meningkatkan efisiensi esterifikasi dalam pembuatan biodiesel ini. Dan juga katalis homogen itu memberikan konversi yang lebih cepat, tapi punya kelemahan seperti sulit dipisahkan dan bisa menyebabkan korosi. Kalau katalis heterogen dia lebih stabil dan bisa digunakan kembali. Mungkin cukup Ibu. Terima kasih. Baik. Nah, seperti ini sebenarnya yang saya minta ya. Jadi ketika diberikan tugas atau soal nanti untuk menjawab evaluasi, nggak perlu bertele-tele, berlembar-lembar, tapi poin penting kata kuncinya itu masuk. Udah dapet. Kan mau minta bagaimana contoh studi kasus, silakan kalian bedah jurnal, nanti tampilkan bagaimana perbedaan performa penggunaan katalis atau tidak menggunakan katalis atau penggunaan katalis homogen, katalis heterogen. Nah, kalau Nabila tadi kan perbedaan katalis homogen heterogen. Di teoritis kemarin sudah saya sampaikan bahwa katalis homogen dan katalis heterogen itu dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun dari kalau diakumulasi kelebihan dan kelemahan semua dalam berbagai macam aspek, tetap katalis heterogen yang lebih direkomendasikan sebagai katalis yang memenuhi konsep green chemistry, memenuhi konsep kimia hijau. Bisa dipahami semua ya? Baik, saya kira cukup. Untuk yang katalis, nanti silahkan dicek kembali tugasnya masing-masing dan dijadikan pelajaran. Nanti kalian harus tetap waspada dan berhati-hati mengerjakan tugas karena tugasnya nanti poinnya yang lebih gede ya, sekitar 65-70%. Jadi kalau nanti, meskipun nanti terdiri dari 7 tugasan mungkin ya, jadi nanti masih banyak waktu masih banyak kesempatan untuk memperbaiki nilainya. Nah, hari ini kita masuk ke, saya izin share screen. Ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Ya, tadi seperti yang disampaikan Elvira di awal, kita sudah membahas kemarin 3 yang saya centang ini. Terlihat nggak? Terlihat, Bu. Baik. Nah, hari ini, dan saya anggap sudah paham ya, bagi yang masih bingung harus dicek kembali, karena nanti ketika tugas akhir, ketika ujian akhir, nanti bertanggung jawab terhadap masing-masing, dan ada 2 kemungkinan kalau nggak tertulis ya, lisan ujian akhirnya ya, nanti kita sesuaikan dengan kondisi. Nah, yang hari ini kita masuk yang metode sintesis yang tidak berbahaya. Prinsip ekonomi atom yang selanjutnya yaitu metode sintesis yang tidak berbahaya. Jadi kita di dalam prinsip green chemistry untuk prinsip yang metode sintesis yang tidak berbahaya ini adalah tujuannya bagaimana kita merancang, mendesain metode sintesis untuk menghasilkan suatu produk yang tidak berbahaya. Metode sintesisnya yang tidak berbahaya. Ya, silakan perhatikan selanjutnya. Nah, ada beberapa prinsip yang harus kita terapkan di dalam menerapkan prinsip, bukan prinsip ya, ada beberapa aturan mungkin yang harus kita terapkan ketika mau menerapkan prinsip ekonomi atom yang keempat ini. Desain metode sintesis yang tidak berbahaya.
Yang pertama adalah tujuan, ingat bahwa ketika kita mau menjelaskan prinsip kimia hijau yang terkait desain metode sintesis yang tidak berbahaya, tujuan kita adalah merancang, menghasilkan produk yang aman dan tidak berbahaya dengan metode sintesis yang tidak berbahaya juga. Tidak berbahayanya bisa bagi kesehatan dan juga termasuk untuk ekosistem lingkungan. Kemudian yang kedua, keamanan bahan kimia itu tidak hanya bergantung kepada sifat kimianya, tapi juga bergantung kepada cara penggunaan dan cara pengelolaannya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa ketika, ini bukan kemarin ya, di mata kuliah pengelolaan limbah. Nah, ketika di mata kuliah pengelolaan limbah itu kan juga dijelaskan bahwa setiap karakteristik limbah dia punya cara pengelolaannya sendiri. Begitu juga dengan bahan kimia. Bahan kimia lebih detail lagi ya, sama detailnya dengan limbah lah. Terkait bagaimana pewadahannya, bagaimana penempatannya, bahwa senyawa-senyawa yang mudah terbakar tidak boleh diletakkan bersampingan dengan senyawa-senyawa pengoksidasi, karena senyawa pengoksidasi itu misalkan kalium permangan ya tidak mudah terbakar, tapi ketika kita letakkan botolnya bersebelahan dengan senyawa-senyawa yang mudah terbakar, maka dia nanti bisa menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Nah, ini cara pengelolaan. Jadi itu juga penting kalau untuk targetnya adalah sesuatu yang tidak berbahaya, ya. Terus kemudian akhirnya untuk bisa mendesain metode sintesis yang tidak berbahaya, maka kita perlu menciptakan atau merancang teknologi yang ramah lingkungan, teknologi yang memenuhi prinsip-prinsip kimia hijau. Salah satunya prinsip yang menghasilkan produk yang tidak berbahaya ini, ya. Bersih juga, bersih itu kalau bisa zero waste gitu ya, dan juga hemat biaya. Secara ekonomis juga hemat gitu. Ya, bisa dipahami ya. Silakan dicatat poin-poin pentingnya karena nanti kan bisa sambil bercerita ketika ada pertanyaan di evaluasi. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah perlu diingat bahwa ketika kita merancang suatu proses produksi di tingkat skala laboratorium, itu ketika kita mau menghilirisasi hasil risetnya ke skala industri, maka desain metode yang kita sudah rancang, yang sudah kita coba terapkan pada skala laboratorium, itu tidak menjamin 100% bahwa dia juga akan aman pada skala industri. Sehingga nanti perlu pengembangan yang lebih tepat juga ketika kita mau menghilirisasi riset kita dari skala laboratorium ke skala industri. Nggak langsung dipraktekkan, ini sudah pasti metodenya terjamin, belum tentu ya. Bisa dipahami ya? Nah, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Buat catatan ringkas menurut dirinya sendiri, jangan merasa bahwa akan selalu ingat sampai tidak mau mencatat, karena nanti minggu depan ditanya kemungkinan besar akan lupa. Ya, baik. Nah, selanjutnya ini. Nah, ada metode atau proses kimia yang paling dasar yang harus diketahui ketika kita mau merancang desain metode yang tidak berbahaya. Ada dua metode yang umum, yaitu metode batch sama metode continue. Kalau metode batch ini biasanya dia digunakan untuk industri-industri bahan kimia murni atau fine chemical, bahan kimia halus ya, atau bahan kimia yang dengan kemurnian yang tinggi, atau farmasi. Sementara kalau yang continue, ini dia biasanya diterapkan pada industri bahan kimia yang curah, yang udah bentuknya skala besar dan tidak harus dengan kemurnian yang tinggi. Nah, ada dua metode ini yang secara dasar, nanti akhirnya ada pengembangan yang lebih lanjut, nanti saya jelaskan sampai studi kasus ya. Maka hari ini untuk prinsip ini kalian nggak ada tugasnya, karena studi kasusnya nanti yang saya terangkan ya. Bisa dipahami ya. Nah, apa bedanya metode batch sama metode continue? Kalau metode batch itu prosesnya biasanya dilakukan dalam jumlah waktu tertentu dan waktu tertentu. Ini biasanya dia dilakukan hanya dalam satu reaktor
kecil gitu ya, dan selesai. Jadi tidak ada terus-menerus. Jadi kalau udah selesai satu kali, nanti dimasukkan lagi misalnya untuk produksi yang lain dengan bahan baku, dengan dibersihkan dulu reaktornya gitu. Jadi terputus. Beda dengan continue. Kalau continue terus-menerus. Jadi prosesnya dilakukan secara menerus tanpa henti. Selesai, belum selesai, baru mau hampir selesai dimasukkan lagi bahan bakunya. Bahan bakunya begitu terus. Nah, ini untuk produk ya biasanya makanya sering diterapkan pada industri bahan kimia yang curah yang tingkat kemurniannya tidak tinggi. Kemudian kalau metode yang batch itu dia kapasitas produksinya terbatas karena kan dia tadi satu dibersihkan dulu lagi reaktornya, mulai lagi dari awal gitu ya. Sementara kalau continue karena terus menerus, maka kapasitas produksinya akan bisa lebih besar dan dia nanti bisa lebih stabil karena terus menerus. Kalau yang metode batch ini kan dia harus ngatur kondisi awal lagi dan kadang-kadang kondisinya jadi tidak sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Sehingga produknya biasanya untuk kestabilannya bergantung pada kondisi ketika prosesnya dilaksanakan. Nah, kemudian yang selanjutnya perbedaannya metode batch itu kualitas produknya lebih bervariasi karena tadi kondisinya bisa saja berbeda-beda karena terputus. Sementara kalau continue nanti bisa lebih stabil dan lebih terkendali. Selanjutnya kalau yang metode batch itu biaya operasionalnya lebih tinggi karena berlangsung dalam waktu tertentu dan perawatan tertentu juga, tapi memang produknya jadi lebih sangat murni ya kan karena diatur sedemikian rupa, tapi memang biaya operasionalnya jadi lebih tinggi. Sementara kalau yang continue itu biaya operasionalnya jadi bisa lebih rendah dibandingkan metode yang batch ya. Nah, jadi ini batch sama continue itu nanti akan perbedaannya terletak pada reaktornya ya, reaktor yang digunakan. Nanti kita lihat bagaimana kemiripan dan perbedaannya. Nah, jadi pemilihan nanti jenis reaktor ketika kalian melakukan proses kimia atau reaksi kimia, ini sangat menentukan bagaimana efisiensi dari suatu proses atau reaksi kimianya itu. Ya, jadi bergantung target dan tujuan. Kenapa kok bahan kimia dengan kemurnian tinggi harganya berlipat-lipat mahal banget? Ya karena memang tadi biaya operasionalnya rendah karena diatur sekali jalan, biaya produksinya terbatas, diatur lagi setiap kondisi, butuh perawatan lagi setiap memulai setiap reaktornya mau digunakan. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami sampai sini? Masih terdengar suara saya? Bisa, Bu. Ya. Ya, lanjut. Nah, ini adalah contoh desain reaktor batch. Jadi dia modelnya tabung begini. Nah, nanti apa perbedaannya dengan yang continue? Continue juga sama seperti ini. Ada continue itu nanti ada dua jenis. Nah, continue itu ada dua jenis. Nanti ada reaktor aliran sumbat dengan reaktor tangki pengadu continue. Sebenarnya sama, tapi kalau yang reaktor aliran sumbat ini nanti reaktornya sama seperti batch. Teman kalau batch kan berhenti sekali waktu selesai reaktornya diatur ulang lagi kondisinya, dibersihkan baru dimasukkan lagi bahan bakunya. Sementara kalau yang reaktor aliran sumbat ini nanti reaktornya terus-menerus. Hampir selesai produk diambil, terus masukkan lagi produk gitu-gitu terus menerus. Sementara kalau yang reaktor tangki pengadu continue, nanti reaktor yang seperti batch ini nanti dia diatur secara seri. Jadi nanti produksinya lebih banyak lagi. Ya, ada kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Nah, kalau reaktor batch itu konsentrasi berbagai komponen berubah seiring waktu, karena kan nanti produk semakin banyak, reaktan berubah menjadi produk, jumlah reaktannya semakin berkurang, produknya semakin bertambah gitu kan kalau reaktor batch karena dia dalam satu tahapan. Sementara kalau reaktor aliran sumbat itu nanti konsentrasinya dia seiring jarak di sepanjang reaktor karena kan ditambahkan terus nanti bahan bakunya. Jadi bergantungnya bukan kepada waktunya, tapi bergantung kepada jarak di sepanjang reaktor yang dipakai karena terus menerus. Terus laju produksinya juga, kalau laju produksi nanti hampir sama. Kalau reaktor continue dengan batch itu hampir sama. Namun pada reaktor yang batch itu waktu penyelesaian terkait pengisian, pemanasan, pendinginan, pembuangan, pembersihan itu bekerja lebih lambat.
Sehingga untuk produksi tahunan tertentu reaktornya jadi harus lebih besar karena tadi dia harus diatur sedemikian rupa karena sekali jalan ya, jadi butuh biaya yang lebih besar dibandingkan dengan reaktor yang kontinu. Kemudian nah, perlu dicatat bahwa reaktor aliran sumbat berarti yang kontinu yang jenis pertama ini tadi cenderung tidak cocok untuk reaksi yang memerlukan waktu tinggal lebih lama. Ya, biasanya yang digunakan untuk reaktor aliran sumbat ini adalah reaktor tabung, dalam tabung, dan reaktor unggun tetap. Nanti kalian bisa cek lagi lebih detail gambar atau penjelasan terkait reaktor tabung, dalam tabung, dan juga reaktor unggun tetap ini pada buku yang sudah saya share. Itu dengan sangat lengkap ada ya. Jadi semua yang saya ringkas ini ada di dalam buku yang sudah saya kasih. Nah, bagaimana dengan jenis reaktor yang kedua? Sebentar ya. Sebentar. Ya, kita lanjut lagi ya. Sebentar. Tadi sampai sini. Nah, kalau reaktor kontinu yang kedua, jenis kedua, dia sama sebenarnya bentuk fisiknya dengan reaktor batch, cuma dia lebih bisa disusun secara seri nanti ya, CSTR biasanya disingkat ini, reaktor jenis kedua ini. Dia nanti cenderung berupa baja tahan karat berukuran besar dengan pengaduk, penyekat, dan lapisan atau kumparan internal untuk pemanasan dan pendinginan. Ya hampir sama, tapi nanti dia bisa disusun secara seri, dapat digunakan secara seri. Biasanya memang digunakan secara seri ya. Kalau secara biaya, jenis yang kedua ini, yang kontinu kedua, itu memang lebih mahal dibandingkan dengan kontinu yang pertama. Tapi dia menawarkan keuntungan lebih karena keselamatan, karena laju perpindahannya bisa jadi lebih cepat, jadi nggak mudah meledak dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, terus kemudian ini juga perbedaannya. Coba kita lihat bagaimana perbedaan reaktor batch yang pertama tadi dengan reaktor kontinu jenis kedua CSTR. Bedanya coba lihat ya. Kalau di dalam reaktor batch itu jumlah reaktan semakin bertambahnya waktu, maka semakin sedikit. Produknya kebalikannya semakin banyak karena reaktannya terkonversi menjadi produk. Sementara kalau dalam kalau dalam CSTR, reaktor kontinu jenis kedua, itu reaktan dan produknya akan konstan terus sama konsentrasinya karena dia akan terus-menerus ditambahkan kan? Terus-menerus ditambahkan produk terbentuk, reaktan ditambah, produk terbentuk, reaktan ditambah. Jadi begitu terus sama terus. Itu perbedaan yang paling bisa sangat jelas perbedaannya. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Kalian buat catatan dengan kalimat sederhana ya. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pemilihan reaktor dalam proses kimia itu merupakan keputusan yang rumit karena sangat bergantung kepada kinetika reaksi. Sementara data kinetika reaksi itu tidak bergantung kepada skalanya, mau kecil atau besar. Sehingga memang harus dipelajari dulu bagaimana kemungkinan kinetika reaksinya, baru kemudian nanti kita tentukan reaktor apa yang mau kita dapat gunakan. Nah, desain sistem reaktor yang tepat ini nanti akan meminimalkan produk samping dan juga efisiensi energi sehingga bisa mendukung proses prinsip kimia hijau ya. Kemudian juga lebih ekonomis gitu. Bisa dipahami ya, saya agak cepat saja. Nah, sekarang kita masuk, ini semua yang saya kasih di sini adalah ringkasan dari buku-buku yang sudah saya share. Saya sudah share buku kan, referensi kan waktu pertemuan pertama? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, nanti sambil buka bukunya juga ya. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Dalam setiap prinsip nanti kita kasih contoh kasus.
Selain menggunakan metode reaktor batch untuk bahan kimia yang murni, kemudian reaktor kontinu untuk menghasilkan bahan kimia yang curah, ada lagi proses pengembangan dari prinsip green chemistry yang kita bahas hari ini terkait desain metode yang tidak berbahaya. Semakin banyak dikembangkan adalah dalam beberapa waktu terakhir itu terkait sintesis material yang menggunakan metode ramah lingkungan, atau kalau kalian baca jurnal-jurnal itu istilahnya pakai green, disebut sebagai green sintesis hijau. Dia menggantikan beberapa reagen yang biasanya digunakan dalam sintesis dengan bahan-bahan yang lebih rendah toksisitasnya. Ya, contohnya dalam kasus yang saya mau terangkan di slide yang kalian lihat ini adalah sintesis nanomaterial, dia menggunakan ekstrak tanaman. Ya, ekstrak tanaman. Tapi nggak hanya tanaman, juga makhluk hidup yang lainnya. Ada yang pakai bakteri, ada yang pakai enzim gitu. Kemudian dia nanti kenapa menggunakan tanaman, enzim gitu, bakteri di dalam proses sintesis, karena menggantikan reagen-reagen yang bisa kita tambahkan sebagai agen produksi. Kan banyak tuh agen produksi, capping agent, agen untuk pelapis, kemudian agen penstabil. Biasanya kan ditambahkan pakai bahan kimia yang toksisitasnya pasti lebih tinggi. Sehingga kemudian pengembangan metode-metode sintesis khususnya untuk sintesis nanomaterial, mereka memanfaatkan menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan, yang sumbernya bisa dari tanaman, dari bakteri, kemudian dari enzim. Begitu ya, bisa dipahami ya. Ini kasus pertama. Dan hasilnya bagaimana? Biasanya ketika menggunakan agen produksi, capping agent, stabilizing agent, agen penstabil yang dari bahan-bahan dari ekstrak tanaman, enzim dan juga bakteri ini, dia akan menghasilkan material dengan ukuran yang lebih nano. Karena apa? Karena senyawa-senyawa yang ada di dalam tanaman, terutama senyawa-senyawa yang mengandung gugus OH, fenolik, ini dia dapat berperan untuk menciptakan reaksi-reaksi kimia, tumbukan-tumbukan partikelnya menjadi tumbukan yang lebih mikroskopis, yang lebih halus. Sehingga makanya nanti ukuran nanonya menjadi lebih, ukuran partikelnya menjadi lebih kecil. Ya, ini contoh kasus yang pertama. Contoh kasus yang kedua adalah nah, studi kasus dalam sintesis enamida. Ini di buku yang sudah saya share juga ada ya. Jadi di dalam sintesis enamida ini sebelumnya mereka melakukan disfungsionalisasi pada sintesis stereo dari reaktan-reaktannya. Nah, ini membutuhkan reagen-reagen yang cukup banyak supaya proses untuk sintesis enamidanya terjadi. Lalu kemudian dengan mengubah desain metode sintesis, maka mereka mencoba untuk menggunakan toluena yang dikendalikan yang mengendalikan proses reaksinya, karena dia bersifat sebagai pelarut dan dia juga ternyata sangat selektif. Jadi hanya dengan menggunakan toluena direaksikan pada suhu kamar hanya sekitar 15 menit saja, proses sintesis enamidanya sudah bisa terbentuk. Padahal sebelumnya harus lewat disfungsionalisasi dulu dengan reaktannya, penambahan reagen-reagen yang cukup toksik juga untuk proses disfungsionalisasinya bisa berubah, bisa dikembangkan dengan yang lebih ramah lingkungan. Nah, begitulah dia desain metode sintesis, tapi sekarang sudah sangat banyak dikembangkan, dan nanti prinsip ini juga berkaitan dengan renewable, prinsip green chemistry yang menggunakan bahan terbarukan, produk yang aman, menggunakan produk dan bahan kimia yang aman. Jadi terkait dengan prinsip-prinsip prinsip-prinsip green chemistry yang berikutnya. Gitu. Bisa dipahami dan ada pertanyaan untuk yang prinsip ekonomi atom desain metode sintesis yang tidak berbahaya ini?
Silakan jika ada yang mau didiskusikan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, coba Bisa, Bu. saya tanya, apa yang bisa kalian simpulkan dalam prinsip prinsip green chemistry, desain metode sintesis yang tidak berbahaya? Siapa yang mau bantu jawab? Kalau memang sudah paham dan tidak ada pertanyaan, berarti ada yang bisa menjelaskan. Jangan khawatir keliru ya, jangan khawatir keliru. Silakan. Perlu saya panggil namanya? Ya, tadi 56 sudah hadir belum sekarang? NIM 56 sudah hadir belum? Hadir Bu, hadir. Tadi kemana? Ini siapa namanya? Arif Bu. Oh, tadi kemana? Dipanggil nggak ada? Belum bangun? Ini saya lagi ngulang di lab buat asprak Bu. Oh, ditinggal berarti. Ditinggal nge-lab. Padahal kalau jam kuliah nggak boleh digunakan untuk kegiatan lainnya, karena kita kan sesuai jam kita kan ini ya. Oke. Coba Arif mau bantu jawab nggak? Apa kesimpulan untuk prinsip ekonomi, prinsip green chemistry, desain metode sintesis yang tidak berbahaya? Silakan Arif. Arif ditinggal lagi? Oke. Nggak serius ya kuliahnya Arif hari ini. Silakan yang lain, NIM 40. 40? Siapa? Saya panggil. Ada atau nggak bisa jawab? Oke. Siapa 40? Rahma. Ya, silakan Rahma. Apa yang bisa disimpulkan? Tadi mendengarkan Rahma? Mendengarkan, Bu. Ya, coba pakai kalimat sendiri, bahasa yang paling sederhana, ringkas. Nanti kalau ujian lisan kan juga harus bisa menerangkan. Silakan. Sebenarnya masih belum bisa mengkorelasikan antara dari yang metode sintesis yang tidak berbahaya ini dengan yang batch, yang prosesnya itu, Bu. Maksudnya Tapi gimana? kalau untuk yang dimasukin Metode ke batch studi itu yang kasusnya studi enggak ya? Oke, yang studi kasusnya bisa dipahami. Bisa. Yang enggak pahami metode batch-nya itu apa? Maksudnya korelasi apa ya, hubungan antara menyambungkan antara prinsipnya dari yang metode sintesis ini tadi dengan prosesnya itu, Bu. Ya, jadi gini, ya dengarkan ya, yang lain juga ya. Jadi secara umum reaktor yang digunakan untuk sintesis kimia itu ada dua. Ada reaktor batch. Batch itu yang seperti kita sering gunakan secara sederhananya ya, yang sering kita gunakan di lab untuk sintesis-sintesis. Jadi hanya menggunakan satu reaktor wadah gitu, terus berhenti selesai, dibersihkan wadahnya, dicuci, dipakai lagi. Nah, begitu. Itu sebenarnya secara umum reaktor batch. Nah, di dalam metode sintesis, kalau kita salah menggunakan reaktor, padahal kita mau menghasilkan senyawa dengan kemurnian yang tinggi, lalu kita pakai reaktor kontinu. Ini kurang tepat, karena kontinu itu susah sekali untuk mendapatkan senyawa-senyawa kimia dengan kemurnian yang tinggi. Jadi nanti semakin banyak produk-produk sampingnya tuh kalau menggunakan reaktor kontinu. Karena tadi susah dikontrol, karena dia terus-menerusan ditambah dengan reaktan tanpa mengecek bagaimana kondisinya lagi di awal gitu ya.
Nah, sementara kalau yang reaktor batch ini untuk produk-produk farmakologi, farmasi dengan bahan kimia-kimia dengan tingkat kemurnian yang tinggi yang biasanya kalian gunakan di saat praktikum atau tugas akhir nanti, itu lebih tepatnya menggunakan reaktor batch dan skalanya produksinya terbatas kalau untuk batch ya. Sementara kalau yang continue itu dia lebih tidak lebih tidak terbatas. Ya, jadi kalau tidak tepat juga dalam menentukan, nanti akhirnya juga produk-produk sampingnya akan lebih banyak. Produk sampingnya misalnya lebih banyak yang tidak diharapkan ya, produk diharapkan dan bisa saja menjadikan produk tersebut tidak aman atau tingkat toksisitasnya lebih tinggi. Artinya tidak aman untuk kesehatan dan juga lingkungan. Gitu. Bisa, Rahma? Iya Bu, bisa dipahami. Yang lain bagaimana? Saya minta satu orang lagi yang mau menyimpulkan terkait materi hari ini. Bagaimana prinsip ekonomi pakai kalimat sederhana dengan kalimatnya sendiri. Saya panggil yang belum sempat dipanggil tadi. Udah berantakan tapi ini. Udah berantakan ininya. Oh, nggak bisa saya lihatnya lagi. Dela, silakan Dela. Dela, masih ada di tempat? Keluarkan dulu suaranya. Ini kalau saya panggil nggak ada, nanti nilainya bukan dapat plus loh, saya minusin loh. Kalau dipanggil nggak ada. Dela, sekali lagi. Ya, ini contoh-contoh wajar akhirnya memang nanti ternyata teman-temannya dapat nilainya banyak yang 90, halo, tapi ada 2 orang, 3 orang dapat nilainya 20, halo? 30 gitu ya. Oke, Dela? Halo. Ya. Halo, Bu. Halo. Ya. Halo. Silakan, Dela. Halo. Halo. Oke, saya anggap nggak dengar ya, Dela ya. Halo, Bu. Bentar, Bu. Ini sinyalnya gimana? Apa tadi, Bu? Ya, silakan. Dela di mana ini posisinya? Ini, Bu, di phone. Jangan di-mute, jangan di-mute. Jangan di-mute terus, suaranya langsung di-unmute aja ya. Di mana posisinya, Dela? Oke, lanjut. Yang lain lagi ya. Dela, saya anggap nggak mendengarkan hari ini kuliahnya nih. Nggak fokus. Hmm, 62. 62? NIM 62? Hadir, Bu. Ya, siapa ini NIM 62? Alicia, Bu. Ya, silakan Alicia. Jadi kalau menurut catatan saya itu metode sintesis yang tidak berbahaya itu digunakan untuk merancang atau membuat produk dengan menggunakan metode sintesis yang tidak berbahaya itu tadi. Nah, ini tuh memiliki prinsip dari metode tersebut. Yang pertama itu buat merancang menggunakan bahan yang tidak berbahaya yang pertama. Kemudian keamanan bahan kimia yang tidak hanya bergantung pada sifat kimia saja, tapi juga bergantung pada cara penggunaan dan pengelolaannya. Kemudian yang terakhir merancang teknologi ramah lingkungan, aman, bersih, dan hemat. Kemudian ada 2 metode umum yang dapat digunakan, yaitu ada batch, yaitu industri yang menggunakan bahan kimia murni yang mohon maaf Bu, yang ada di industri bahan kimia murni dan farmasi. Kemudian ada yang kedua ada continue, yaitu ada di industri bahan
kimia yang curah. Gitu, Ibu. Ya, baik. Jadi desain metode yang tidak berbahaya itu adalah bagaimana kita bisa merancang metode sintesis yang tepat. Metode yang tepat untuk produk yang tepat, untuk produk tertentu, ya. Karena tidak semua metode harus sama untuk setiap produk. Karena setiap produk itu dia punya karakteristik sendiri-sendiri dan membutuhkan metode-metode tersendiri. Jadi merancang metode yang tepat, itu kata kuncinya ya. Yang tepatnya harus bagaimana? Tadi seperti yang disampaikan oleh Alisa. Dilihat dari sifatnya, bagaimana cara pengelolaannya aman atau tidak gitu ya. Terus bagaimana teknologi yang dipakai, secara ekonomis secara ekonomis apakah hemat, secara lingkungan apakah tidak berdampak pada lingkungan, secara keselamatan kerja apakah tidak berdampak pada pekerja. Gitu. Bisa dipahami semua untuk hari ini? Silakan Bu. Pasti nanti akan ditanya, paling tidak setiap orang kebagian 3 prinsip yang akan saya tanya secara acak nanti untuk kalau ujiannya secara lisan. Itu. Kalau ujiannya secara tertulis nanti modelnya studi kasus, kalian nanti mainnya dianalisis. Itu ya. Baik. Ada pertanyaan? Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, tanyakan, nggak usah sungkan. Nggak ada? Bisa dipahami semua ya? Saya anggap ya kalau nggak ada. Bisa? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, insya Allah ya, yang jawab bisa mudah-mudahan semakin Allah tingkatkan lagi pemahamannya. Yang belum jawab, kalau misalnya memang belum paham, tolong tanyakan sama teman-temannya yang lain. Jangan dibiarkan menumpuk ketidakpahamannya. Kalau semakin hari kalian menumpuk ketidakpahaman, nanti ujung-ujungnya menyerah. Biasanya gitu. Ya, akhirnya ujung-ujungnya nggak peduli. Apakah PPT bisa di-share? Iya, nanti saya share ya PPT-nya. PPT yang mana aja yang belum saya share, nanti di-share, dikasih tahu. Nanti saya share. Oke, saya kira cukup. Jangan lupa buku yang saya kasih juga sering dibuka-buka, karena nanti semua bersumbernya dari buku-buku yang saya kasih, saya kompilasi dan saya ringkas. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan nggak ada PR, nggak ada tugas untuk minggu ini, ya. Jadi optimalkan ibadahnya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.